Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini saya rencananya mau konseling gizi. Silakan masuk. Udah. Baiklah, Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya ingin melakukan konsultasi tentang penyakit disfagia. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Tika Kusmita. Saya ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Baiklah, Mbak, pertama-tama saya akan mengisi biodata Mbak. Namanya siapa, Mbak? Ini Alfionita. Tempat tanggal lahir? Padang Harapan 16 Agustus 2001. Alamat? Padang Harapan. Berat badan Mbak berapa, Mbak? 47 kg. Tinggi badannya? 158. Ya, itu ya, Mbak. Untuk BBI-nya 52 ya, Mbak. BBI itu berat badan ideal. Jadi berat badan ideal Mbak 52, dan untuk IMT-nya, indeks massa tubuhnya 18,87, jadi kategori normal. Baiklah, Mbak, saya akan menanyakan apa gejala Mbak tentang penyakit disfagia yang Mbak alami saat ini. Ini Mbak, saya sering merasakan nyeri menelan, muntah, batuk dan tersedak saat makan, air liur terus-menerus keluar, dan berat badan saya menurun terus-menerus. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit disfagia. Penyakit disfagia itu seperti ini ya, Mbak. Disfagia merupakan sebuah istilah medis yang artinya sulit menelan. Bagi orang yang mengalami kondisi ini, proses penyaluran makanan atau minuman dari mulut ke dalam lambung akan membutuhkan usaha lebih besar. Ciri-ciri penyakit disfagia. Disfagia itu ada 3, ada disfagia ringan, disfagia sedang, dan disfagia berat. Kalau disfagia ringan, pada kondisi ini tidak akan mengalami kesulitan dalam menelan cairan. Namun saat menelan makanan dalam bentuk padat akan butuh usaha yang ekstra untuk menelannya. Kalau disfagia sedang, beberapa potongan makanan saja bisa menyangkut di tenggorokan saat akan menelan. Untuk disfagia berat, baik makanan dalam bentuk cairan ataupun padat tidak bisa masuk ke tenggorokan. Gejala-gejala disfagia yang Mbak alami: nyeri menelan, Mbak, nyeri menelan, muntah, batuk atau tersedak saat makan, keluar air liur terus-menerus, penurunan berat badan. Kalau bentuk disfagia itu, bentuk makanannya lunak. Nama dietnya di National Dysphagia Diet NDD. Tujuan dietnya memberikan makanan dan minuman secukupnya sesuai kebutuhan gizi dan keadaan pasien. Syarat dietnya cukup energi, protein diberikan sesuai rasio kalori, makanan diberikan dalam porsi kecil, makanan diberikan secara bertahap, cukup cairan dan zat gizi. Ini pencegahan disfagia. Yang pertama, mengubah pola makan dalam porsi kecil tetapi sering. Memotong makanan menjadi kecil-kecil dan makanan dengan perlahan. Yang ketiga, mencoba makanan dengan berbagai tekstur untuk melihat makanan yang menyebabkan disfagia. Terakhir, menghindari alkohol, rokok, dan kafein yang dapat memperparah ertabun. Penyebab disfagia: 1. Gangguan neurologis dan otot, misalnya pada stroke, gangguan saraf, tumor otak, dan penyakit lainnya. Ketiga, sumbatan pada kerongkongan, misalnya karena infeksi esophagus, kanker mulut, atau
kerongkongan pada jaringan parut pada kerongkongan yang diperoleh setelah radioterapi. Yang terakhir, penyebab lainnya misalnya cerebral palsy, bibir sumbing, komplikasi pembedahan di kepala dan leher. Baiklah Mbak, apakah bisa dijelaskan kembali tentang penjelasan saya tentang penyakit disfagia? Penyakit disfagia itu kan tadi Mbak katakan yaitu kesulitan menelan. Oke Mbak, jika ada keluhan lagi bisa datang ke sini. Selamat datang kembali ya Mbak.